Halo water sign, Scorpio, Pisces, dan Cancer. Selamat datang di bacaan kali ini. Saya menggunakan beberapa deck, sudah saya atur supaya lebih cepat waktunya. Ini untuk ketiga zodiak dari water sign. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Ini adalah cerita tentang past, present, dan future, tapi menggunakan berbagai deck. Kita mulai dari past. Kita lihat yang pertama adalah patient. Let your friends help you. Ini sepertinya di masa lalu mulai dengan cerita cinta yang awalnya adalah pertemanan. Dan barangkali ada teman kita yang menjadi perantara untuk kita bertemu dengan orang tersebut. Kemudian kita bersegera menyambut cinta ini karena tiba-tiba seperti langsung nyetrum, ya, langsung suka. Tapi ternyata setelah beberapa saat kita ketahui, karena ini masa lalu, sekarang kita sudah tahu ada hal lain di situ, ada the devil, ada kodependensi di situ. Dan ini membuat pertentangan yang luar biasa antara dua belah pihak. Tentu saja gambarnya laki-laki dengan laki-laki. Ini kalau memang tentang romantis, barangkali memang akhirnya karena ada masalah dengan the devil ini, mungkin kodependensinya dengan orang yang lain lagi, atau mungkin dianya terlalu mengatur, dia terlalu menyedot energimu, bahkan mungkin gak cuman energi ya, tetapi juga keuangan dan lain sebagainya, sehingga memang akhirnya berlalu dan putus ya sampai di sini. Saat ini kita lihat fate dan attraction. Jadi setelah putus, kita yakin aja bahwa pada saatnya nanti kita akan menemukan yang paling cocok dengan kita, atau kalau memang dia cocok dengan kita dan masih akan kembali, dia akan kembali. Tetapi yang jelas kita punya sikap attraction, dalam arti kita sibuk ke dalam diri sendiri, dan justru karena kita bersendiri dan berkuat hati di dalam diri sendiri, kita semakin menarik. Dan karena punya waktu untuk healing, maka kita rise from the bottom, kita muncul lagi menjadi seorang yang lebih menawan hati. Dan saat ini kita punya pilihan, kita tidak lagi harus bersama si dia, siapapun yang ternyata the devil, tetapi kita punya pilihan. Kalau misalnya mau bersama dia, mungkin kalau ada kesempatan bisa, kalau nggak sama dia juga oke-oke saja. Dan kalau kita lihat saat ini Sun of Swords, artinya kita menggunakan logika, tidak lagi seperti waktu itu yang bersegera menerima cinta, tapi sekarang lebih menggunakan logika dengan komunikasi biasa. Kalau tidak langsung dengan dia, barangkali lebih ke diri sendiri atau bersama teman, karena kita lihat ada Three of Cups di sini. Kedepannya bagaimana? Kedepannya di sini yang saya ambil adalah forgiveness, ya. This could be the one, ya. Kalau menurut saya forgiveness ini artinya ketika kita sudah sepenuhnya healing dan kemudian kita menemukan the one-nya. Bisa dia, bisa orang lain. Dan kalau kita lihat clarifiernya adalah unicorn dan bunga ini, maka kita lihat tidak sama dengan yang waktu itu adalah the devil, yang saat ini adalah sesuatu yang lebih sacred dan merupakan hadiah, sesuatu yang kita sangat inginkan. Tapi itu semua adalah pilihan kita. Seven of Cups menunjukkan bahwa semua selalu dalam pilihan kita. Dan sepertinya dengan Seven of Wands di sebelah kanan sebagai clarifier, artinya kita belajar dari masa lalu untuk tidak bersegera ya dengan serta-merta menerima cinta. Kita lebih hati-hati. Dan kalau kita lihat di sini ada 3 kartu yang menunjukkan so what's next, ya. Kartu pertama adalah door to personal healing and happiness, ya. Penting buat kita untuk healing dari hal yang sifatnya, katakanlah dulu
kita lebih berfokus pada hal yang fisik ya. First chakra itu bicara mengenai fisik, dan ini termasuk mungkin dulu yang menarik perhatian kita adalah yang terkait dengan fisik atau seksualitas termasuk di dalam situ. Dan sekarang third chakra Archangel Shemuel ini lebih ke dalam hati kita. Jadi kita healing dan kita lebih membuat diri kita sensitif dengan perasaan, bukan dengan daya tarik fisik lagi. Dan kalau kita lihat 3 kartu berikutnya, ini adalah untuk saran. Maka yang pertama adalah Elder, Move Beyond Ancestor Pattern. Artinya karena ini kan kalau bahasanya terlalu tinggi, katakanlah kalau buat kita sarannya adalah jangan mengulang situasi yang lalu. Moon atau take note of intuitive messages, kita lebih menggunakan intuisi kita lagi ya, karena kita tadi sudah belajar untuk mendahulukan hati, tidak terlalu mudah untuk tawaran yang sifatnya fisik. Walaupun dia datang dengan gantengnya atau cantiknya, tetapi kita melihat lagi ada apa di balik itu. Kalaupun dia mau, kita mau, tapi apakah kita terjerumus dalam satu situasi yang membuat kita terluka berikutnya ya. Dan kemudian yang terakhir adalah trust your instinct. Karena 2 kali muncul, di sini ada intuitif, di sini ada trust your instinct, dan jangan mengulang yang masa lalu. Maka saya yakin bahwa kedepannya kita memilih lebih hati-hati dan benar-benar bertahan untuk memilih dengan logika. Itu adalah pilihannya. Supaya apa? Supaya yang kita peroleh adalah sacred dan benar-benar sesuatu yang sangat kita inginkan. Tetapi yang paling penting adalah kita pertama kali forgiveness, kita healing terlebih dahulu sehingga kita mendapatkan orang berikutnya, entah mungkin masa lalu atau sekarang ya orangnya, itu adalah yang benar-benar serius dan tidak membuat kita patah hati. Oke, wanita yang dasar di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.